Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Nah, ini yang forward and backward chaining. Hon kelas itu ada ini ya, dia seperti and, hukum and sama or ya tadi itu. Hon kelas. Conjunction itu and, conjunction simbol. And kalau disjunction itu or. Dan forward itu dia karena harus benar. Nah, biasanya dia pakai dan. Jadi kalau pakai or dia kayak nggak ada efeknya kan kalau or main. Contohnya C dan ini berarti B implikasi A-nya ini harus benar. Dan ini lagi nanti di dan kan lagi ini harus benar juga. Supaya ini benar, C dan D-nya itu, B-nya ini harus benar ya. Soalnya nanti kalau ini B-nya salah, ini bisa jadi, kalau ini benar berarti ya salah, semuanya jadi salah. Terus ada garis. Terus di sini ada beta, itu maksudnya kalau beta, nah, ini maksudnya statement kedua. Dan karena betanya ini harus benar, nggak boleh salah ya, karena di sini takutnya ada yang salah, jadi ada benar jadi BSS gitu ya. Maka di sini karena harus benar dia jadi patokan forward chaining, mencari targetnya, misalnya sakit jantung, targetnya betanya ini sakit jantung, dan yang ininya itu gejala-gejalanya gitu. Gejala misalnya sumutan, deg-degan dan sebagainya itu kan, terus nanti dia mengarah ke penyakit jantung ini gitu ya, gejala-gejalanya. Nah, ini gambaran forward chaining yang biasa dipakai skripsi atau tesis ini. Ini ada gejala, misalnya gejala akhir nih. P, ini udah pasti nih, kemungkinan besar ini jantung misalnya Q. Di sini ada lagi yang lain ini, P itu semutan misalnya, itu sebabnya itu dari L dan M gitu ya. Kemudian B, M ini dari B dan L, dan seterusnya sampai dari semuanya gitu ya. Ada A, ada B. Ini kalau A, B ini berarti dia nggak ada asal usulnya, pokoknya awalnya A dan B doang gitu ya. A dan B. A dan B ini menghasilkan kombinasi. Ini algoritmanya. Di sini ada query agenda gitu ya. Kemudian ada pop, ada lagi push. Mana push? Nah, push ini berarti pakai tumpukan. Kalau pop itu ngambil tumpukan, push itu ngisi tumpukan. Dan karakteristik tumpukan itu bukan antri ya. Kalau antri kan yang duluan dilayani duluan, yang belakangan. Kalau ini tumpukan itu yang duluan itu yang belakangan. Ya, agendanya itu
informasi yang ada di gudang knowledge base. Inverted table awalnya itu salah dulu, false dulu. Kemudian count itu menghitung jumlah premis. Mana di sini countnya? Count kalau nggak ada untuk diisi, ini diisi ya berarti ya. Ini gambarannya dah, jadi gampang kalau lihat gambarnya A, kemudian B, ini simbol N, dia nanti ada L, kemudian mantan sih ya, lupa ya. Nah, B, L, B, M, N ya, M, L, dan itu jadi P. Nah kalau ini implikasi langsung ya, M, P, P, dan di sini dia ada mundur ini, P dan apa L tadi ya, P dan
kalau nggak ada yang lain kayak gitu ayat-ayatnya. Jadi dan dia nggak seperti kita kalau nggak pakai nggak pakai forward backward gitu, jadi bisa ngaco itu ya. Misalnya ada ayat kita terpatokan dengan ayat itu aja, itu juga salah juga gitu ya menurut rule-nya itu. Dengan berpegang satu melupakan yang lain itu juga. Nah ini dia bentuknya seperti itu. Jadi ayat dibuat rule kemudian dijalankan menghasilkan hasil. Nah itu hasilnya itu, dan dia bisa mengurutkan lagi ke ayatnya itu namanya backward. Penting juga. Jadi nggak, misalnya saya punya alat deteksi jantung nih gitu kan, atau kanker, misalnya ada si A di tes gitu kan, oh ternyata kamu kanker. Nah itu ya kalau kedokteran dia cenderung buktinya mana gitu kan, nanti backward, mundur, dan oh iya ternyata dari variabel ini-ininya itu menunjukkan bahwa itu kanker gitu kan. Berarti ya berdasarkan backward terus dimajuin lagi. Ini kan contohnya ini kanker dari mana sih ini? Oh dari LM, oh dari ini juga LA kayak ini gitu kan. Kemudian L itu dari AB gitu kan. Nah terus nanti maju ketemu itu yang jadi gitu, forward dan backward. Nah kalau di deep learning atau neural network itu yang link tengahnya ini itu dibuat sendiri gitu ya, di learning namanya gitu. Anggap aja ini hasil akhir dan ini input, dan ini nanti ada susunan neuron ini saling berhubungan. Nanti ketika umpan maju ini dikasih nilai awal dulu, bobot namanya ya, bobotnya sama bias. Jadi kasih nilai dulu, bisa 0 semua dulu gitu kan. Kemudian ketika 0 maju, hasilnya nanti dibandingkan dengan data latih gitu, nyebutnya data latih. Jadi data latih itu nyebut kalau A sekian, B-nya sekian, Q-nya ini harus sekian. Ternyata selisih. Nah selisihnya nanti itu udah dinyatakan dari bentuk error. Nanti errornya itu dibalikin semua ke sini untuk merevisi bobot dan bias di sini, direvisi, ketemu yang baru, nanti dimajukan lagi, kemudian errornya biasanya sih berkurang, errornya berkurang, selisihnya berapa, dimundurkan lagi untuk merevisi lagi, direvisi, kemudian dimajukan lagi mendekati benar gitu kan. Kalau sampai batas tertentu dia biasanya berhenti, stop, nggak perlu aturan. Dan ketika maju itu bukan cuma satu data, bisa ribuan gitu ya, ribuan data latih. Jadi A dan B-nya itu bisa ribuan, jutaan, atau buat untuk data latihnya ini menghasilkan hasil yang ribuan, jutaan juga ini. Jadi kalau ada 1 juta, ini hasilnya juga ada 1 juta. Dan hasil yang ini nggak mungkin sama semuanya gini. Jadi mendekati 90%, 92, 93. Supaya nanti kalau ada data baru yang bukan dari data latih itu mendekati benar. Ada lagi resolution, itu dia pakai CN
Kemudian nanti di sini ada buat baru atau upload atau mana gitu kan, di close aja. Nah, kita kalau new itu buat dari nol. Kalau kita sudah selesai kan tadi file IPJNB-nya itu di upload ya, maka di upload. Harus login dulu ya. Harus login ya, ini login dulu. Di syarat Google Connect harus login, kemudian di sini pilih upload, atau kalau terlanjur close ya kayak tadi itu ya, upload. Nanti upload saja file yang dari contohnya yang mana ya, yang forward chain misalnya. Nanti akan muncul codingnya. Ini namanya rule ya, knowledge base-nya ini. Tapi bentuknya ini udah proporsional ya. Implikasi. Pseudocode yang mana tadi itu, forward chaining. Nah, ini ikuti ini. Kalau dilihat masukannya yang ini, mamalia, vertebrata. Ini inputnya ya. Ini inputnya vertebrata duck, flying duck, mamalia, cat ya. Nanti yang ini rule-nya itu ada di sini. Nah, ada istilah ischeng itu kalau belum, masih berubah ya, masih bisa berubah, dia harus di eksekusi ini. Ini di awal false dulu pertama ya, seperti yang ini ya. Ini ya, inisialnya false gitu kan ya. Kemudian di sini ada rule pertama itu jika mamal ya. Ini jika mamal, maka vertebrata bertulang belakang. If A1-nya kan ini ya, fact-nya 1. Kalau A1 yang kiri ya, 0 itu kiri, yang kanan itu 1 ya, kiri mamal, maka
masukkan aset fak ini vertebrata di sebelah kanannya, kanan kiri. Jika mama, maka masukkan vertebrata di kanan. Dari kanan, kemudian kalau vertebrata animal di kanan. Jadi logikanya ini membuat rule sebenarnya gitu ya. Nanti kalau saya buat meternya seperti ini bisa ya. Jadi gampang, pasti bisa karena tinggal running doang. Dan nanti ada merubah ini, kalau ininya ada perubahan tinggal diisi di sininya gitu ya. If-nya ada 3 karena di sininya ada 3. Nah yang ini ada 2 nih, vertebrata dan tulang belakang tapi bisa terbang, maka itu burung gitu ya. Di sini ada simbol N gitu ya. Jika di fakta itu ada sebelah kiri, kan dia X, 2. Ini yang ini berarti 0. Nah ini 1. Jadi kalau di NumPy array atau matrik ya, di array dimulai dari 0. 0 dan maka aset jadi burung, ya, burung but ya, di sebelah kanannya. Nah, terus ketika dieksekusi suruh ngeprint lagi yang fak yang baru ini, yang udah berubah nanti faknya itu. Jadi fak yang pertama itu 2, 3 ini vertebrata duck, flying duck, mammal cat, vertebrata duck, flying duck, mammal cat. Nah nanti berikutnya itu memasukkan, jadi jika mammal, mana ada nggak contohnya nih? Dulu ya, vertebrata duck, coba vertebrata duck ini berarti vertebrata duck masuk ke ini rule yang ke, kan ini if ya, if vertebrata berarti ini berarti dia jadi animal nih, animal duck. Animal duck. Nah, mana animal? Kan ini ya, animal duck. Nah, animal itu bisa diturunkan lagi enggak? Jadi, oh enggak. Kemudian kalau enggak berarti udah ditambahkan. Ada yang berubah lagi mana tadi? Satu. Flying duck, flying duck. Ketika flying, kemudian ternyata vertebrata juga kan, ducknya itu vertebrata dan flying. Tadi ducknya vertebrata dan flying, dia diisi bird. Flying duck jadi benar kan ya, flying duck vertebrata berarti jadi bird gitu ya, sebelah kanannya jadi yang animal duck jadi bird, itu kan bird duck.
Kemudian ada lagi vertebrata, ada dua ya. Di sini kan ada mamalnya, mamal cat. Mamal cat itu menghasilkan vertebrata. Nah, ini vertebrata cat sama mamal vertebrata. Vertebrata bentuk animal ya. Ketika mamal berubah jadi vertebrata, dan karena ini wild, dia nyari terus karena dicek lagi apakah bisa berubah nih. Mamal yang jadi vertebrata, ini mamal jadi vertebrata, ternyata dicek masih bisa lagi nih animal, ya nanti akhirnya dia jadi animal di sini, jadi animal cat gitu ya. Jadi ini fakta hasil dari forward chain. Ini untuk yang tunggu berapa saat, kan lama banget nih. Nah ini hasilnya yang tadi sama ya. Kalau mau dimodif ya silakan. Kalau ini mau nambah ini berarti harus merubah ini ya. Atau saya mau nambah testing aja dah. Misalnya ada apa contohnya ini? Flying dan animal misalnya, flying dan contohnya dulu, flying dah. Next itu sama. Jadi
menambahkan 2 tambahan ini. Nah, nanti kalau kita lihat sekilas, flying X itu flying dan mamal ya. Nah, flying X, kalau flying X berarti dia hanya mencari vertebrata ya. Oh, N-nya kurang 1. Belum bisa dijalankan ini. Harus ada vertebrata. Nah, di sini ada mamal. Mamal itu vertebrata animal. Nah, di sini ada vertebrata, berarti flying bird gitu ya. Bird dan animal bird. Kita jalankan coba. Animal X, bird X, benar ya. Animal X, bird X. Karena ketika ada mamal, dia mencari ini vertebrata ya. Oke, mamal dicari vertebrata. Vertebrata ini belum, masih isceng, masih dapat berubah, masih lanjut vertebrata. Nah, ketika ketemu baru ya. Tapi coba kalau misalnya nggak ada mamalnya ya, coba ini hasilnya kayaknya sih cuma mamal animal ya, animal X. Nggak ada jawabannya. Kalau flying X doang, flying X itu langsung nggak ada jawabannya, berarti ya harus butuh ini, karena kalau ini doang dia nggak bisa, rule yang ini nggak dapat karena yang ininya nggak kena ya.